Stellar Transformations, episode 55. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di tengah hamparan pegunungan luas di dasar laut dengan banyak jurang, banyak bangunan indah dan megah telah dibangun secara berurutan di puncak gunung, lereng gunung, atau di tanah datar. Sekilas, terdapat puluhan ribu bangunan dan banyak sekali Siuyaoes yang datang dan pergi kapan saja. Hanya Tuhan yang tahu betapa lebih makmurnya tempat ini dibandingkan dengan Blood Red Ridge. Aula 9 Iblis yang megah dibangun di atas sebuah gunung di tengah pegunungan bawah laut yang luas ini. Gunung-gunung lainnya tampak kecil bagi siapapun yang melihatnya dari Aula 9 Iblis. Tak satu pun bangunan lain yang lebih tinggi darinya. Dan aula ini menempati area yang luar biasa luas. Aula 9 Iblis secara keseluruhan membentuk formasi 12 gerbang utama, 12 istana dibangun di ke-12 mata formasi tersebut. Terdapat berbagai taman, rumah halaman, bangunan bertingkat, dan sebagainya di setiap istana. Penjaga seluruh Aula 9 Iblis telah mencapai jumlah yang mengejutkan, yaitu puluhan ribu. Dapat dikatakan bahwa Aula 9 Iblis sendiri sebanding dengan seluruh punggungan merah darah dalam hal jumlah pengikut Siuyao. Di istana Dilong di Aula 9 Iblis, tempat yang mulia Dilong tinggal. Mengenakan jubah ungu, Dilong duduk santai di kursi, perlahan-lahan menyesap anggur di cangkirnya. Ia tampak sangat menikmati dirinya sendiri. Meskipun sedang bersantai, tubuhnya secara alami masih memancarkan aura yang menyesakkan. Setelah dia menghabiskan secangkir, seorang dayang cantik di satu sisi segera mengisinya untuknya. Hidup itu tak berujung, dan kita harus menikmati setiap momennya sesuka hati. Para gadis, apa menurutmu yang kukatakan itu benar? Dilong mengelus jenggotnya yang lebat lalu bertanya dengan santai kepada dua dayang cantik di sampingnya. Salah satu dari mereka yang berwajah rupawan buru-buru berkata, apa yang dikatakan Yang Mulia benar. Yang Mulia memang brilian. Dilong menganggukkan kepalanya tanda puas. Dahi kedua dayang itu basah oleh keringat. Yang Mulia raja ini sungguh eksentrik dan berwibawa. Jika jawaban mereka tidak memuaskannya, mungkin mereka akan bernasib seperti. Memikirkannya saja membuat mereka merinding. Saat Dilong menikmati anggurnya yang nikmat. Yang Mulia, sesuatu yang buruk telah terjadi. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Tiba-tiba terdengar teriakan di luar istana Dilong. Dilong mengerutkan kening. Matanya berkilat dingin. Siapa itu? Ini istana Dilong. Pelanggar akan dibunuh di tempat. Teriak kepala penjaga istana Dilong. Pemimpin regu, yang baru saja bergegas ke tempat ini, tiba-tiba berhenti. Jantungnya berdebar kencang. Baru saja, setelah mengetahui bahwa Yang Mulia ke-8 telah meninggal, ia begitu ketakutan hingga tiba-tiba lupa akan aturan Aula 9 Iblis. Memasuki salah satu dari 12 istana tanpa izin akan dihukum mati. Yang Mulia, saya adalah pemimpin regu yang bertanggung jawab atas Slip Gyokjiwa. Biarkan dia masuk. Begitu Dilong mendengar kata-kata Slip Gyokjiwa, hatinya bergetar. Pemimpin penjaga yang melindungi Slip Gyokjiwa datang ke sini dengan begitu tegang, jadi sesuatu yang serius pasti telah terjadi. Mendengar perintah itu, pemimpin regu segera masuk ke istana Dilong. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Dilong dingin. Pemimpin regu tiba-tiba berlutut. Butir-butir keringat mulai menggenang di wajahnya. Ia berkata dengan nada ketakutan, Yang Mulia, sesuatu yang buruk telah terjadi. Hari ini, ketika saya pergi memeriksa Slip Gyokjiwa, saya menemukan bahwa. Ia tergagap dan bahkan merasa tenggorokannya kering. Katakan dengan cepat dan jelas, atau aku akan membunuhmu sekarang juga. Melihat pemimpin regu tidak dapat mengucapkan kalimat terpentingnya dengan lengkap, Dilong tidak dapat menahan amarahnya. Pemimpin regu itu menelan ludah dengan susah payah lalu berkata, Yang Mulia ke-8, ini Yang Mulia ke-8. Apa yang terjadi pada Yang Mulia ke-8? Jangan bicara omong kosong. Kau tidak boleh bicara omong kosong tentang masalah ini. Hati-hati atau jiwamu akan hancur. Dilong tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan marah. Dia sudah menebak, tetapi dia tidak mau mempercayai tebakannya sendiri. Yang Mulia ke-8 telah meninggal. Giok jiwanya telah hancur. Pemimpin regu ketakutan. Yang Mulia, saya sama sekali tidak berbohong. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Wajah Dilong langsung memucat. Dalam sekejap, ia teringat bagaimana ke-9 naga air kecil itu saling bergantung untuk bertahan hidup semasa kecil. Hidup mereka selalu terancam saat itu, tetapi mereka bersatu untuk membunuh dan mencuri barang atau memakan binatang iblis lainnya.
Kesembilan bersaudara itu selalu saling membantu membunuh musuh satu demi satu. Mereka berjalan di atas mayat banyak orang untuk naik ke posisi kekuasaan yang lebih tinggi. Akhirnya, setelah beberapa milenium, kesembilan naga air tersebut berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi 6-9 dan bertransformasi menjadi manusia. Pada saat yang sama, mereka juga menjadi salah satu dari 3 kekuatan super dunia Xiuyao bawah laut. Di Aula 9 Iblis, kesembilan bersaudara ini disebut sebagai Yang Mulia dan setara satu sama lain. Yang Mulia Dilong adalah yang terkuat, tetapi ia hanyalah salah satu dari para Yang Mulia, bukan kepala aula. Karena mereka adalah 9 saudara sedarah, kasih sayang yang mereka miliki satu sama lain tak terkira dalamnya. Kakak ke-8, suara berat Dilong meninggi. Matanya mulai memerah. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan menggeram seperti orang gila karena kesakitan. Energinya yang berkobar memancar darinya ke segala arah dengan dahsyat. 2 dayang di belakangnya langsung hancur berkeping-keping tanpa mampu melawan. Pemimpin regu yang berlutut itu buru-buru menghindar, tetapi salah satu kakinya masih hancur. Dalam sekejap mata, istana Dilong berlumuran darah. Di King, Di Su, Di Yang, Di Feng, Di Jian, Di Luan, Di Nai, kalian bertujuh segera datang ke tempat Slip Giok Jiwa. Dilong tiba-tiba berteriak dingin. Suaranya bergema di seluruh aula 9 iblis tanpa henti. Dilong sendiri bersiul di udara, langsung menuju ke tempat disimpannya Slip Giok Jiwa. Batu Giok Jiwa ditempatkan di dalam gedung bertingkat, yang hanya dikunjungi oleh segelintir orang, yaitu para penjaga yang bertanggung jawab melindungi batu Giok Jiwa. 9 raja jarang datang ke sini, tetapi kini berbagai sinar ungu turun ke tempat ini dari udara. Setiap sinar cahaya ternyata adalah seorang pria. Dalam sekejap, 8 keagungan telah mendarat di luar gedung tempat Slip Giok Jiwa disimpan. Ketujuh yang mulia lainnya saling berpandangan. Mereka semua punya firasat buruk. Biasanya, kakak mereka, Dilong, akan selalu memanggil mereka dengan antusias, kakak kedua, kakak ketiga, dan seterusnya, tapi barusan ia memanggil mereka dengan nama asli mereka. Kakak, apa yang terjadi? Tanya Di King, kakak kedua, dengan tergesa-gesa. Kakak, apa kau memanggil kami ke sini karena ada yang meninggal? Tapi bawahan-bawahan itu sudah meninggal, kenapa kau masih menyuruh kami datang? Apa ini pantas dilakukan? Di Yang, saudara keempat, mengerutkan bibirnya dan berkata. Tiba-tiba, ia seperti menyadari sesuatu dan wajahnya berubah warna. Kakak, mungkinkah? Dilong memasang ekspresi yang sangat tidak menyenangkan saat ini. Ia melayangkan tendangan. Energi elemen iblisnya yang kuat langsung menghancurkan mantra pembatas itu. Bang! Pintu gedung hancur. Kedelapan yang mulia dapat melihat dengan jelas bahwa kepingan giok jiwa ke-8 di lantai atas telah hancur berkeping-keping. Ketika ketujuh yang mulia lainnya melihat ini, wajah mereka berubah warna hampir bersamaan. Amarah, niat membunuh, penderitaan. Tak lama kemudian, ekspresi mereka berubah total. Hati mereka dipenuhi penderitaan yang luar biasa dan hasrat membunuh mereka membumbung tinggi. Kini, di luar gedung tempat Slip Giok Jiwa diletakkan, ke-8 yang mulia dipenuhi hasrat membunuh. Mereka memancarkan tekanan mengerikan yang menyelimuti seluruh aula 9 iblis. Selama ribuan tahun, ke-9 bersaudara ini selalu saling membantu. Mereka sangat kejam dan tak kenal ampun terhadap musuh, dan tak gentar membunuh musuh. Namun, persaudaraan mereka begitu erat sehingga mereka rela berkorban demi satu sama lain. Katakan pada kami, Kak, siapa yang membunuh kakak ke-8? Siapa? Aku akan mencabik-cabiknya. Geram Di Su pada Dilong. Matanya memerah dan seluruh tubuhnya mulai gemetar. Namun, Dilong tetap diam. Siapa? Siapa yang membunuh saudara ke-8ku? Aku pasti akan membalaskan dendamnya. Aku akan membalas dendam untuk saudara ke-8. Di King, saudara kedua, juga tak kuasa menahan amarah di hatinya. 8 anggota istana 9 iblis yang tersisa semuanya ingin sekali memakan daging dan darah si pembunuh. Namun, Yang Mulia Dilong, yang sedang diinterogasi oleh saudara-saudaranya, belum mendapatkan petunjuk tentang si pembunuh. Ia tahu bahwa saudaranya yang ke-8 juga baru saja meninggal. Di wilayah radius 90 juta li di Nine Demons Hall, siapa yang dapat membunuh naga air purple di mentahap Dongsu Tengah? Kakak, sebuah suara dingin terdengar. Dia tak lain adalah saudara ke-6, Di Jian. Dalam hal kekuatan, di antara 9 saudara naga air iblis ungu, kakak tertua Dilong berada di peringkat pertama dan telah mencapai tahap Dongsu akhir. Kakak ke-8 Ditong berada di peringkat ketiga dan telah mencapai tahap Dongsu tengah. Dan yang menempati peringkat kedua adalah kakak ke-6 Di Jian, yang seringkali relatif pendiam dan juga telah mencapai tahap Dongsu akhir. Katakan siapa pembunuhnya.
Aku akan menangkap dan membawanya kembali. Tatapan dingin di mata Dijian yang berkilauan bagaikan anak panah es. Saudara-saudara lainnya semua mengerti maksudnya. Mengapa mereka harus membunuh? Mereka seharusnya menangkap dan membawa kembali si pembunuh, lalu perlahan-lahan membuatnya menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian melalui siksaan. Mereka akan memaksa si pembunuh melalui berbagai siksaan kejam agar ia lebih suka dibunuh daripada dibiarkan hidup. Barulah mereka akan merasa puas. Dilong menatap saudara-saudaranya yang saat ini dipenuhi niat membunuh, lalu berkata tanpa daya sambil menggelengkan kepala pembunuhnya. Untuk saat ini aku juga tidak tahu siapa dia. Semua orang tahu betapa kuatnya saudara ke-8. Siapa yang mungkin bisa membunuhnya? Tapi aku tahu satu hal, 2 tahun yang lalu aku mengirimnya untuk menyusup ke Gua Merah Darah karena salah satu dari 9 pedang. Sekarang dia mengalami kecelakaan, jadi pasti ada hubungannya dengan Gua Merah Darah. Gua Merah Darah. Diking, saudara kedua, mengerutkan kening. Tuannya, Cahong, memang cukup kuat, tapi dia bukan tandingan saudara ke-8. Dijian berkata dengan dingin, kenapa banyak bicara? Ayo kita pergi ke Gua Merah Darah untuk menyelidiki dulu. Kita pasti akan menemukan beberapa petunjuk. Jika kita tidak bisa menemukan pembunuhnya, maka siapapun di sana bisa menjadi pembunuhnya, jadi kita akan bunuh mereka semua. Tatapan mata Dijian sangat dingin. Saudara mereka telah terbunuh jadi mereka tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Tak satu pun saudara lain yang membantah kata-kata Dijian. Mata mereka bahkan berkilat penuh niat membunuh yang mengerikan. Bagi mereka, bahkan semua ahli lain di seluruh dunia bawah laut Xiuyaois jika digabungkan tidak dapat dibandingkan dengan saudara ke-8 mereka. Siapapun yang berani membunuh saudara mereka adalah musuh mereka. Dilong segera memberi perintah, baiklah. Saudara ke-8 telah mencapai tahap Dongsu Tengah, jadi pembunuhnya minimal harus berada di tahap Dongsu. Dan tidak banyak Xiuyaois di seluruh dunia bawah laut yang telah mencapai tahap Dongsu. Tapi, pembantaian adalah pilihan terakhir. Kita harus menyelidikinya dulu. Baru setelah kita tidak dapat menemukan pembunuhnya, barulah kita melaksanakannya. Saudara-saudara, siapa yang ingin pergi ke Gua Merah Darah untuk menyelidiki? Kakak, jagalah Aula 9 Iblis. Aku akan pergi, kata Dijian dingin. Saudara-saudara lainnya juga diam-diam setuju dengannya. Dalam hal kekuatan, Dijian yang dingin ini benar-benar berada tepat di bawah kakaknya. Bahkan, beberapa saudara bahkan menduga bahwa ia telah melampaui kakak mereka. Lagi pula, baik Dijian maupun Dilong sama-sama ahli tahap akhir Dongsu. Karena Dijian akan beraksi sendiri, semua orang merasa santai. Aku juga akan pergi, kata saudara kedua Diking. Saudara ketujuh, Diluan, juga berkata, aku juga akan ikut denganmu. Aku ingin melihat siapa yang membunuh saudara ke-8ku. Ia dipenuhi dengan niat membunuh. Melihat saudara-saudara lainnya ingin pergi menyelidiki, Dilong langsung berkata, saudara ke-6, saudara kedua, dan saudara ke-7 akan pergi bersama. Ini sudah cukup, mungkin tidak ada yang bisa membunuh mereka bertiga. Saudara-saudara lainnya menjaga Aula 9 Iblis bersamaku. Ketika Dijian dan 2 lainnya bergabung, serangan mereka memang sangat kuat. Mungkin hanya Azure Dragon, penguasa istana Azure Dragon, dan si tua aneh bermata 3 dari Blue Water Mansion yang bisa membunuh mereka. Namun, mereka adalah 2 tokoh tertinggi di dunia Xiuyao bawah air, bagaimana mungkin mereka bisa merendahkan diri dengan membunuh anggota Nine Demons Hall sesuka hati. Kakak, kita bertiga tidak punya waktu lagi, jadi kita pergi sekarang. Kakak kedua, Diking, melipat tangannya memberi hormat. Dijian dan Diluan juga melipat tangan dan mengucapkan selamat tinggal kepada saudara-saudara mereka. Kakak kedua, kakak ke-6, kakak ke-7, tolong balaskan dendam atas kematian kakak ke-8. Ucap Dilong dengan sungguh-sungguh. Disu, Diyang, Difeng, dan Dinai juga melipat tangan dan mengucapkan selamat tinggal kepada Dijian dan 2 orang lainnya. Setelah itu, Dijian, Diking dan Diluan meninggalkan Aula 9 Iblis sekaligus seperti 3 sinar cahaya. Di aula utama Gua Merah Darah, Qin Yu melemparkan jubahnya dan duduk di singgasana di aula utama. Ada singgasana lain di kedua sisinya. Hou Fei sedang duduk di salah satu singgasana ini. Singgasana lainnya masih kosong. Qin Yu menyediakannya untuk Xiao Hei, penguasa gua. 3 bersaudara kura-kura hitam, 2 hiu macan Wutong dan Wu Feng, 2 wanita ular Yan King dan Xian, Zuang Zong dan Teng Bi, total 9 penjaga, membungkuk dan berkata dengan hormat serempak. Setelah Qin Yu mengalahkan Teng Bi dalam 1 pukulan, mereka tidak lagi meragukan kekuatannya. Dan kekuatan Hou Fei semakin tak terbantahkan. Tuan gua,
Ke-50 pemimpin regu berlutut dan berkata serempak. Ke-50 pemimpin regu ini mewakili 5.000 penjaga. Sekarang mereka juga sudah tahu bahwa Cha Hong telah meninggal dan kepala gua yang baru tak lain adalah mantan penjaga Liu Xing. Aku akan mengumumkan beberapa aturan baru di sini. Qin Yu menatap ke bawah ke arah 9 penjaga dan 50 pemimpin regu di bawahnya. Mereka semua dengan hormat menunjukkan bahwa mereka siap mendengarkan perintahnya. Mulai sekarang, Gua Merah Darah tidak lagi memiliki posisi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Posisi yang baru adalah kepala sekolah pertama, kepala sekolah kedua, dan kepala sekolah ketiga. Ketiga kepala gua ini memiliki kedudukan yang setara. Aturan ini mengikuti contoh dari Aula 9 Iblis, mengertikah kalian, para penjagaku? Semua orang di bawah Qin Yu terkejut dengan perintah pertamanya. Bagi Qin Yu, posisi kepala gua ini tidak terlalu penting. Ia mengambil alih Gua Merah Darah terutama karena ia ingin memberi saudara-saudaranya tempat untuk menetap. Ia sendiri tidak ingin melayani atau diperintah oleh siapapun. Lagi pula, ia tahu betul bahwa Aula 9 Iblis pasti tidak akan mengabaikan kematian Di Tong. Menghadapi Aula 9 Iblis, Qin Yu dan kedua saudaranya tentu akan bekerja sama sebagai satu tim. Sekalipun bencana menimpa mereka, begitu mereka bersatu, rintangan apa yang akan terlalu sulit mereka atasi. Akan tetapi, Qin Yu sama sekali tidak tahu bahwa ikatan persaudaraan di antara 9 saudara di Nine Demons Hall itu sangat dalam, bahwa 8 orang bangsawan lainnya penuh amarah dan kebencian terhadapnya, dan bahwa Di Jian bahkan memimpin 2 orang bangsawan lainnya untuk bergegas ke tempatnya. Di aula utama Gua Merah Darah, 9 penjaga dan 50 pemimpin regu masih terkesima dengan perintah pertama Qin Yu. Hal itu sama saja dengan melemahkan otoritasnya sendiri sebagai kepala gua, apalagi. Umumnya, bahkan saudara kepala gua pun hanya bisa menjadi wakil kepala. Baiklah, wali-waliku, adakah di antara kalian yang keberatan? Tanya Qin Yu dingin. Baru sekarang 9 penjaga di bawahnya terbangun dari keheranan mereka. Saya tidak keberatan. Tentu saja saya tidak keberatan. Kepala gua benar-benar berpikiran luas. Saya sangat senang melayani kepala gua seperti Anda. Mengapa saya harus keberatan? Baming, anak tertua dari 3 bersaudara kura-kura hitam, menyanjungnya sambil tersenyum. Para wali lainnya pun semuanya mengatakan tidak ada yang keberatan. Bagi mereka, pertanyaan ini omong kosong dan seharusnya tidak ditanyakan. Berubah dari sistem dengan kepala guru dan wakil guru menjadi sistem dengan guru pertama, guru kedua, dan guru ketiga hanya melemahkan otoritas guru gua. Sebagai penjaga, mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh hal ini. Ada 3 master gua. Kita tahu bahwa saudara Hou Fei adalah master kedua, tapi siapa master ketiga? Tanya Teng Bi. Namun, Qin Yu pada dasarnya tidak memberikan jawaban langsung. Untuk saat ini, kalian semua tidak perlu peduli dengan identitas tuan ketiga. Kalian sendiri akan tahu siapa tuan ketiga ketika saatnya tiba. Para wali saya, apakah saya harus mendapatkan persetujuan kalian ketika saya menunjuk seseorang sebagai tuan ketiga? Menyadari dinginnya kata-kata Qin Yu, semua penjaga segera menggelengkan kepala. Baiklah, kalau begitu aku akan memberikan perintah keduaku. Qin Yu menatap ke bawah ke arah 9 penjaga dan berkata. Ke-9 penjaga dan 50 pemimpin regu mulai menebak-nebak dalam hati. Kalau ordo pertama saja sudah begitu menakjubkan, lalu apa yang bisa dilakukan ordo kedua? Mulai sekarang, kita berhenti memburu elang hitam dan Siuxianis. Perseteruan Sang Mo dan Cha Hong tidak ada hubungannya denganku. Apakah kalian mengerti tentang ini, para waliku? Qin Yu mengungkapkan dengan sangat jelas ketidakhormatannya terhadap mantan penguasa gua. Mendengar hal itu, para penjaga tidak merasa keberatan sedikit pun. Tidak peduli seberapa hebatnya Cha Hong, dia sudah mati, jadi mengapa mereka harus peduli padanya lagi? Sang Mo dan Cha Hong telah meninggal, jadi wajar saja jika perintah penangkapan elang hitam dan Siuxianis dibatalkan. Aku akan mengikuti perintahmu dengan saksama, kepala gua. Siuxianis dan elang hitam itu juga harus berterima kasih atas kemurahan hatimu. Baming, si sulung dari 3 bersaudara kura-kura hitam, kembali menyanjungnya. Qin Yu pun tidak peduli akan hal ini. Perintah ketiga, suaranya meninggi lagi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Para penjaga dan pemimpin regu memusatkan perhatian mereka untuk mendengarkannya. Ini adalah pertama kalinya Qin Yu duduk di singgasana di aula utama dan menjalankan kekuasaannya sebagai kepala gua, sehingga para penjaga ini tentu saja sangat memperhatikan perilaku mereka terhadapnya. Saat aku melawan elang hitam terakhir kali, aku merasa dia tidak lebih lemah dari penjaga Teng Bi. Kita harus mengundang ahli seperti itu ke sini untuk memperkuat Gua Merah Darah.
Sebarkan perintah ini, wahai para penjagaku, dan jika ada yang menemukan jejak elang hitam, beritahu aku. Ini adalah Qin Yu yang sedang mengambil tindakan pencegahan. Dia telah menunjukkan niatnya untuk menarik elang hitam ke sisinya di hadapan 9 penjaga, jadi, saat Xiao Hei datang ke sini nanti, mereka tidak akan terlalu terkejut dengan hal ini. Ya, kami akan mengikuti perintah kepala gua. Para penjaga langsung membungkuk, malahan, mereka sangat senang. Sebelumnya, mereka masih harus memburu elang hitam, tetapi sekarang setelah penguasa gua yang berkuasa memberikan perintah ini, kemungkinan besar elang hitam akan menjadi anggota gua merah darah. Ada hal-hal yang sungguh aneh di dunia ini. Namun, ke-9 penjaga itu tidak terlalu terkejut. Lagi pula, di dunia Xiu Yao, musuh bisa saja menjadi teman dalam sekejap mata. Bagus sekali. Terakhir, jangan asal menebak-nebak di luar. Liu Xing hanya nama panggilanku. Nama keluargaku Qin. Aku akan menjalani pelatihan tertutup untuk sementara waktu mulai hari ini. Jadi, jika terjadi sesuatu selama periode ini, laporkan saja ke tuan kedua. Baiklah, semuanya boleh pergi sekarang. Tepat setelah berkata demikian, Qin Yu berdiri, berbalik, dan meninggalkan aula. Hou Fei juga pergi mengikutinya. Selamat tinggal, penguasa gua. Ke-9 penjaga itu membungkuk dan berkata. Baru setelah Qin Yu pergi, para penjaga ini mulai berdiskusi dengan santai. Ternyata nama keluarga penguasa gua adalah Qin. Dia benar-benar misterius. Bahkan sekarang aku masih belum bisa melihat dengan jelas seberapa kuatnya dia. Lagi pula, sulit untuk memastikan apakah dia menggunakan kekuatan penuhnya atau tidak saat melawan Bos Teng. Bagaimana menurutmu, Bos Teng? Zhuang Song menatap Teng Bi sambil tersenyum. Teng Bi berkata singkat, dia seharusnya tidak melakukan itu. Aduh, Bos Teng, apa maksudnya, tidak seharusnya? Mungkinkah Anda tidak merasakan apa-apa? Tanya Yan Qing dengan nada kesal. Teng Bi mengangguk dan berkata, saat aku melawan Cave Master, kecepatannya terlalu cepat, jauh melebihi ekspektasiku. Aku terhempas bahkan sebelum sempat menangkis serangannya. Selain itu, aku merasakan energinya sangat dahsyat dan terkonsentrasi. Sepertinya dia tidak membuang-buang energi. Wajah penjaga lainnya berubah warna. Ketika para ahli melancarkan serangan yang kuat, umumnya mereka akan menyebabkan turbulensi di sekitar mereka dan memancarkan aura yang dahsyat. Keberadaan aura dahsyat ini juga berarti bahwa sebagian besar energi serangan digunakan secara tidak efektif, alih-alih diarahkan langsung ke tubuh lawan. Penguasa gua tidak membuang-buang energi saat melawan Bos Teng. Tanya Wu Feng kaget. Wu Tong berkata sambil mengangguk, tuan gua benar-benar tak terduga. Para penjaga ini mengagumi kekuatan Qin Yu, tetapi mereka tidak tahu tentang karakteristik teknik transformasi bintang. Pada tahap meteor, energi Qin Yu telah terkondensasi menjadi garis-garis tipis. Oleh karena itu, ketika ia menyerang, energinya sangat terkonsentrasi dan tampak tidak terbuang sia-sia. Semuanya, barusan Master Gua bilang dia akan menjalani pelatihan tertutup. Aduh, Master Gua sebelumnya, Cha Hong, sering menjalani pelatihan tertutup, dan Master Gua yang sekarang juga sering menjalani pelatihan tertutup. Sungguh, mungkinkah seorang Master Gua harus sering menjalani pelatihan tertutup? Kata Xian dengan malas. Penjaga lainnya mengangguk. Qin Yu menjadi Master Gua kemarin tetapi dia akan mulai melakukan pelatihan tertutup lagi. Kalian semua masih belum bisa memahami apapun dari ini. Kata Teng Bi dingin. 8 penjaga lainnya semua menatapnya. Untuk mempertahankan posisinya, kepala gua harus memiliki kekuatan yang cukup untuk mengendalikan semua orang. Jadi, wajar saja jika ia ingin menjaga kekuatannya tetap prima dan sering berlatih secara tertutup untuk mencapainya. Kalian semua hanya bisa melihat betapa kuatnya ia, tetapi tidak mengerti bagaimana ia bisa menjadi begitu kuat. Jika kalian terus bermalas-malasan, kapan kalian bisa mengejarnya? Aku juga akan bersiap untuk berlatih secara tertutup. Aku pamit. Setelah berkata demikian, Teng Bi berbalik dan segera meninggalkan aula utama. Para penjaga lainnya terkejut dengan kata-katanya. Namun, apa yang dikatakan Teng Bi memang ada benarnya. Dan para penjaga ini juga sedikit tersentuh olehnya. Qin Yu dan Hou Fei berjalan berdampingan di jalan menuju bagian utara. Fei, aku akan menyerahkan seluruh gua merah darah kepadamu saat aku memulai latihan tertutupku. Sekarang, yang terpenting bagi kita adalah menstabilkannya secara internal. Jika bagian dalamnya tidak stabil, begitu anggota Aula 9 Iblis datang, kita akan mendapat masalah. Qin Yu berkata melalui akal sucinya. Hou Fei setuju dengannya, jangan khawatir, Kak. Blood Red Ridge hanya sebesar itu, jadi tidak akan sulit untuk menstabilkannya.
Tapi kau sudah membunuh Ditong, dan kedelapan saudaranya pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Menghadapi mereka, orang-orang biasa itu tidak akan berguna. Kita butuh para ahli. Qin Yu tahu betul bahwa naga air iblis ungu sangat berbakat sehingga pada tahap akhir Dongsu, mereka bahkan bisa menyaingi Siuxianis tahap Kongming. Dia benar-benar tidak yakin bisa menghadapi ahli super seperti itu tanpa mengandalkan air mata meteorik untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Namun, ia belum tentu bisa mengerahkan seluruh kemampuannya. Jika lawan dengan cepat menghancurkan kepalanya, menghancurkan jiwanya, meskipun air mata meteorik lebih dahsyat, tetap saja tidak akan berguna. Atau jika lawan menghancurkan dantiannya, ini juga akan menjadi bencana baginya. Oleh karena itu, ia tidak boleh bertarung kecuali jika ia terpaksa berada dalam situasi yang sulit. Naga air iblis ungu tahap Dongsu akhir, menurut penilaian dalam ingatan turun-temurunku, mereka sangat tangguh. Hou Fei juga frustrasi. Bahkan jika aku mengabaikan konsekuensi seriusnya untuk masuk ke mode mengamuk dan bertarung mati-matian, peluangku untuk menang melawan salah satu dari mereka hanya 50-50. Qin Yu dan Hou Fei berdiskusi cukup lama. Pada akhirnya, mereka berdua merasa bahwa Aula 9 Iblis terlalu kuat. Namun, mereka tahu bahwa mereka sekarang memiliki kekuatan yang cukup untuk melenyapkan 7 gua besar lainnya di bawah Aula 9 Iblis. Lagi pula, saat ini Gua Merah Darah memiliki Qin Yu, Hou Fei, dan Hei Yu, yang semuanya telah menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Guru 1, Guru 2. Melihat Qin Yu dan Hou Fei, beberapa penjaga yang sedang berpatroli segera membungkuk dan berkata, "Haha, perintah ini menyebar sangat cepat. Aku baru saja memberikannya di aula utama, tapi para penjaga ini sudah tahu untuk memanggilmu Tuan Kedua." Puji Qin Yu. Sebenarnya, setelah meninggalkan aula utama, para pemimpin regu itu langsung memberitahu bawahan mereka tentang perintah ini melalui komunikasi indera suci. Mata Hou Fei berbinar-binar karena gembira, "Kakak, sekarang aku juga punya bawahan. Nah, kalau lagi tidak ada kerjaan, lumayan juga melatih anak-anak nakal ini." Ketika para penjaga yang berpatroli mendengar apa yang dikatakannya, jantung mereka berdebar kencang. Tuan Kedua akan melatih mereka. Bagaimana jadinya nanti? Mereka semua tahu bahwa Tuan Kedua ini luar biasa kuat. Di lantai rahasia di bawah bagian utara Gua Merah Darah, hampir separuh ruang rahasia hancur dalam pertarungan antara Cha Hong dan Ditong, tetapi beberapa di antaranya masih berfungsi. Qin Yu memerintahkan bawahannya untuk membersihkan puing-puingnya, sementara ia sendiri masuk ke ruang rahasia untuk berlatih lagi. Ruangan rahasia ini beratap bundar dan berlantai persegi. Di tengah ruangan terdapat tikar empuk berbentuk persegi panjang yang terbuat dari rumput laut yang lembut. Ia duduk di atasnya. Yuanying Ditong kemudian terbang dan melayang di depan Qin Yu. Karena sebagian energinya telah diserap olehnya sebelumnya, kini ukurannya menjadi satu ukuran lebih kecil. Ia membungkus Yuanying tersebut dalam api internal dan mulai memurnikannya kembali. Berbagai sinar cahaya keemasan terpancar dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti matahari. Sinar cahaya keemasan menyelimuti seluruh tubuhnya, membentuk nebula yang berputar tanpa henti. Sementara itu, Yuanying ungu memancarkan banyak aliran cairan ungu, yang berputar bersama nebula tersebut, lalu terus-menerus terserap ke dalam dantian Qin Yu. Di dantiannya, ketiga butiran emas berputar tanpa henti di pusat nebula bagian dalam yang besar. Jika orbit butiran-butiran ini disatukan, mereka akan membentuk bola sempurna. Aliran cairan ungu tersebut terus-menerus dibakar oleh api bintang hingga semua kotorannya hilang. Seiring berjalannya waktu, ketiga butiran emas itu perlahan membesar. Butiran-butiran bulat keperakan di nebula raksasa itu juga terus membesar, tampak seperti bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Qin Yu berlatih dengan tenang tanpa diganggu oleh siapapun. 3 hari kemudian, kelak, terdengar suara yang sangat nyaring. Di dalam dantiannya, 3 butir emas, yang tadinya sebesar telur puyuh, kini terbelah lagi menjadi 3. Seketika, mereka berubah menjadi 9 butir emas, yang juga berputar dalam orbit yang membentuk bola. Sekali lagi, butiran-butiran keperakan yang tak terhitung jumlahnya itu terbelah 2 juga, sehingga jumlahnya menjadi 2 kali lipat. Tahap meteor akhir. Qin Yu akhirnya mencapai fase akhir tahap meteor. Namun, hampir separuh Yuanying Ditong masih belum dimurnikan. Qin Yu tentu saja tidak akan menyia-nyiakannya, jadi ia terus memurnikan dan menyerap energinya. Waktu terus berjalan. Setelah sekitar 1,5 hari, ia akhirnya selesai menyerap Yuanying Ditong sepenuhnya. Namun, ia masih berada pada fase akhir tahap meteor. Memang dibutuhkan banyak energi untuk mencapai tahap inti awal dari tahap meteor akhir. Dalam dantiannya, 9 butir emas berputar tanpa henti.
Karena orbitnya yang fantastis, sebuah induksi misterius telah tercipta di antara mereka. Berbagai percikan listrik cemerlang telah muncul secara tak terduga di pusat bola orbit 9 butir emas tersebut. Percikan listrik itu menghubungkan butiran emas satu dengan yang lain, tetapi orbit putaran butiran tersebut tetap tidak berubah. Ketika ke-9 meteor itu bersatu, inti akan terbentuk. Tapi aku masih jauh dari penyatuan ke-9 meteor itu. Qin Yu membuka matanya dan bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Setelah mencapai tahap meteor akhir, sebuah gaya tarik telah tercipta di pusat orbit 9 meteor. Ketika gaya ini mencapai puncaknya, gaya tersebut akan menarik 9 meteor menuju pusat orbitnya dan menyatukannya. Pada saat itu, Qin Yu akan dapat mencapai tahap inti. Akan tetapi, sebelum dia bisa melakukannya, dia harus mengatasi kesengsaraan surgawi 6 dari 9. Karena aku telah membunuh salah satu naga air dari Aula 9 Iblis, 8 naga air lainnya pasti akan datang ke sini untuk menyelidiki. Gua Merah Darah sangat dekat dengan benua Qianlong. Aula 9 Iblis itu berjarak 80 juta li dari sini di selatan. Jadi, bahkan dengan kekuatan tahap Dongsu mereka, naga air iblis ungu itu mungkin membutuhkan waktu 1 tahun untuk tiba. Waktunya tinggal setahun lagi, tetapi Qin Yu masih merasa waktunya terlalu sedikit. Ia yakin bisa mencapai tahap inti awal jika memiliki waktu 10 tahun. Setelah mencapai tahap inti, ia akan mampu menghadapi Aula 9 Iblis secara langsung tanpa rasa khawatir. Namun, saat ini, ia belum memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapinya secara langsung. Tidak ada gunanya terlalu banyak berpikir. Aku akan menemukan solusi saat masalah muncul. Setelah Fei Fei, Xiao Hei, dan aku bergabung, apa yang perlu kita takutkan? Qin Yu berhenti memikirkan ancaman Aula 9 Iblis, lalu mengeluarkan beberapa benda dari cincin spasialnya. Mereka adalah tombak kelas suci tingkat atas, salah satu dari 9 pedang dan kotak giok hitam. Setelah membuka kotak giok itu, ia melihat selembar giok. Ia pun menyapu dengan indera sucinya. Oh, ada 9 kunci untuk rumah abadi 9 pedang. Menurut slip giok ini, rumah abadi 9 pedang ini sungguh luar biasa. Sepertinya pedang giok yang kudapat adalah kunci ke-8. Tapi, Qin Yu tertawa terbahak-bahak. Sekalipun mereka bisa mengumpulkan 8 pedang giok lainnya, tanpa pedangku, mereka takkan bisa membuka rumah abadi itu. Dia dengan cepat menemukan jawabannya secara akurat. Kekuatan kubunya lemah saat ini, tetapi tidak masalah jika dia tidak mengeluarkan pedang giok. Bahkan jika Xiu Zenis lain dapat mengumpulkan 8 pedang giok lainnya, mereka tetap tidak akan dapat membuka rumah abadi. Dan Qin Yu akan bersembunyi dan menunggu sampai Gua Merah Darah memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi rumah air biru, istana naga Azure, dan Aula 9 Iblis untuk menunjukkan pedang gioknya. Namun, dia masih tidak tahu bahwa saudara-saudara Aula 9 Iblis sangat peduli satu sama lain. Bagaimana mungkin mereka memberinya waktu untuk bersembunyi? Bagaimana mungkin mereka memberinya waktu untuk meningkatkan kekuatan timnya? Saat ini, 3 dari mereka sedang datang ke tempatnya dengan Dijian sebagai pemimpinnya. Bahkan Hou Fei akan kesulitan melawan Dijian tahap Dongsu akhir.